Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fir rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan kucuran berkah, rahmat dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Banyak orang bisa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, tapi jarang mensyukuri nikmat ihsan. Nikmat ihsan adalah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kita takut kepada Allah sehingga dimanapun kita berada, kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam rindu senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau, hari ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena jasa beliau, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, mungkin masih menyembah pohon, mungkin masih menyembah jimat, mungkin masih menyembah sesajian dan seterusnya. Berkat jasa beliau, kita hari ini bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita semua senantiasa memperbaharui rasa iman dan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita perbaharui juga tawakal kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita perbaharui juga pola hidup kita dengan senantiasa memperbanyak kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dengan selalu menyebut nama Allah, insya Allah akan muncul rasa takwa itu dalam diri kita, sehingga kita laksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau nanti di akhirat kita melihat ada ahli maksiat masuk neraka, itu wajar saja. Kalau kita melihat nanti di akhirat koruptor masuk neraka, itu wajar saja. Kalau kita nanti melihat ada pezina, perampok masuk neraka, itu sesuatu yang biasa saja. Tapi nanti di akhirat kita akan terheran-heran karena ada ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, tapi ternyata ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi penghalang dia masuk ke dalam surga Allah. Berikut ini akan khatib sampaikan beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah walaupun alim dan soleh bagaimanapun. Yang pertama yang menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah adalah at-takabbur, yaitu seseorang yang memiliki sifat sombong.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 91, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah, sebesar ujung rambut, sebesar debu. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya adalah orang yang senang dengan baju yang bersih, saya adalah orang yang senang memakai sepatu yang bagus, apakah saya termasuk sombong? Lalu Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamala, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Orang yang sombong, kata Nabi, dua cirinya, batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, mereka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, tidak mempan nasihat, tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan adalah ciri orang yang sombong. Dia akan berdalih, dia akan mencari alasan untuk membenarkan penyimpangannya. Misalnya ada seorang imam masjid sudah bergelar haji, dikritik oleh seorang siswa yang memang kebetulan SMA, aliyah, lulusan pondok pesantren. Pak Haji, kalau mendengar bacaan Pak Haji tadi jadi imam, menurut ilmu yang saya pelajari di pondok pesantren, sepertinya belum pas bacaan Pak Haji. Orang yang sombong akan berkata, ente baru lahir, saya sudah haji. Sombong, menolak kebenaran. Begitu juga seorang suami dinasihati oleh seorang istri, bang, sholatlah berjamaah ke masjid. Rasulullah sangat senang kalau umatnya sholat berjamaah di masjid. Saya lulusan S2, kamu cuma tamat SMA, jangan ceramahi saya. Sombong, menolak kebenaran. Yang kedua, ciri orang yang sombong adalah meremehkan orang lain. Silakan bangun rumah yang bagus biar kita nyaman, tenang hidup di dalam, tapi kalau menghina orang yang masih ngontrak, sombong. Silakan beli perhiasan yang mahal atau mobil yang mewah, tapi kalau menghina orang pejalan kaki, sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, kata Nabi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari surga karena sombong. Tapi anehnya hari ini ada orang belum masuk surga sudah berlagak sombong. Diusir iblis oleh Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Lihatlah hari ini banyak orang sombong, merasa pasti masuk surga, merasa paling sunnah, merasa paling mengamalkan hadis Nabi, merasa paling mengamalkan Al-Quran. Yang benar dia saja, orang lain salah semua, orang lain bid'ah semua, dia saja yang sunnah. La ilaha illallah. Merasa sudah sholat, merasa sudah berjenggot, merasa sudah memiliki surga rupanya dia. Padahal jika dilihat soal ilmu pengetahuan, iblis pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Tapi iblis tidak pernah menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah, karena dalam dirinya ada kalimat, aku lebih baik dari siapapun. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong ini. Apa yang menyebabkan orang sombong biasanya? Minimal 4. Pertama, harta. Kalau sudah kaya, sering menghina yang tidak punya uang. Kalau sudah mulai penghasilan tinggi, mulai meremehkan yang gajinya serabutan. Yang kedua, pangkat. Merasa pangkat sudah tinggi, apalagi menjadi orang nomor 1 di kabupaten, di provinsi, dan seterusnya, mulai senang menunjuk-nunjuk orang. Kalau nyuruh pakai emosi, pakai marah-marah. Sombong, pangkat jabatan bisa membuat orang sombong. Padahal kata Imam An-Nawawi, pangkat yang kalian kejar-kejar di dunia, boleh jadi di akhirat akan menjadi penyesalan yang luar biasa di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang menyebabkan orang sombong biasanya adalah karena ilmu pengetahuan. Merasa sudah S2, merasa sudah S3, merasa sudah profesor, orang lain tidak ada apa-apanya. Yang keempat yang menyebabkan orang bisa sombong, ibadah. Merasa sudah paling ke masjid, merasa sudah paling sunnah,
merasa sudah paling mengamalkan ajaran Nabi, orang lain dikatakannya sesat semua. 4 hal ini bisa memicu seseorang menjadi sombong. Orang yang sombong menjadi penyebab dia terhalang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18, "Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kalian memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua yang menyebabkan seseorang terhalang masuk surga adalah tarkud duyun. Matinya masih meninggalkan hutang. Suatu ketika didatangkanlah jenazah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari. Sahabat minta jenazah ini disolatkan kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah jenazah ini masih meninggalkan hutang? Dia menjawab, iya, 3 dinar jumlahnya. Kata Nabi, kalian saja yang solatkan, saya tidak mau. Berkatalah Abu Qatadah, tolonglah ya Rasulullah, solatkanlah dia, hutangnya biar aku yang menanggungnya. Baik, kata Nabi. Barulah disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita bisa tahu betapa Nabi benci, betapa Nabi tidak menyukai orang yang masih meninggalkan hutang. Oleh sebab itu setiap kali jenazah ingin dimakamkan, maka ahlul bait atau ahli waris berkata, kalau selama hidupnya dia ada hutang, baik hutang materi ataupun hutang janji yang belum ditunaikan, hubungilah ahli keluarganya. Karena mau sesoleh apapun, sealim apapun, kalau mati masih meninggalkan hutang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaghfiru lisyahidi kulla dzambin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah illa dain, kecuali matinya masih meninggalkan hutang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau kita punya hutang berapapun jumlahnya, hanya 1.000 Pak, 1.000 tetap hutang. Hanya 500 rupiah Pak, 500 rupiah tetap hutang, bayar. Dia sudah lupa mungkin, kita yang ingat bayar. Jangan sampai masuk neraka gara-gara 1.000. Jangan sampai masuk neraka gara-gara 500 rupiah, bayar. Orang yang korupsi 1 miliar masuk neraka, mungkin masih keren 1 miliar. Jangan sampai masuk neraka gara-gara 1.000 rupiah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kita bayar hutang kita. Baik hutangnya yang sifat materi, barang, berwujud, ataupun yang sifatnya janji. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Para pejabat, anggota dewan, kepala daerah, yang masih punya janji kepada rakyat, tunaikan sebelum ajalmu datang. Kalau tidak, engkau akan dituntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala oleh rakyat satu kabupaten, oleh rakyat satu provinsi, bahkan oleh rakyat seluruh Indonesia ini. Kemana kita mau bertanggung jawab? Bayar hutang itu. Dan tidak akan selamat di akhirat kalau matinya masih meninggalkan hutang. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu qati'ur rahimin, yaitu mereka yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki menjelang pilkada. Berbeda pilihan biasa saja, berbeda dukungan biasa saja. Jangan sampai putus silaturahim. Jangan sampai putus silaturahmi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kita manusia makhluk zon politiken, makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat apapun kita pasti memerlukan orang lain. Kita perlu pertolongan orang lain. Makanya jangan jahat sama orang. Apalagi dengan tetangga sebelah rumah kita. Kalau kita kesulitan, kalau kita dapat musibah, kalau kita dapat kesusahan, bukan tetangga jauh yang pertama kali menolong kita, tentu adalah tetangga yang terdekat,
kepada kita. Orang yang mati-matian kita dukung, mungkin mereka sekarang sudah berkawan. Dulu mereka berlawan, sekarang mereka berkawan. Dulu mereka berkawan, sekarang mereka berlawan. Sementara kita di kampung sudah puluhan tahun tidak teguran. La ilaha illallah. Padahal kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih, tidak halal bagi seorang muslim lebih dari 3 hari mendiamkan saudaranya. Lebih dari 3 hari tidak saling tegur dengan saudaranya, haram hukumnya. Apalagi sampai 5 tahun, 10 tahun. Sudahlah, biasa saja. Jangan sampai menjatuhkan satu sama lain, apalagi saling fitnah. Ini tidak dewasa. Maka orang yang sampai putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, dia akan terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang menjadi penyebab seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah, uququl walidain, yaitu mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sesoleh, sealim apapun orang, serajin apapun dia tahajud baca Quran, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia terhalang masuk surga. Suatu hari Nabi bersabda, celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Yang celaka itu adalah mereka yang menemui kedua orang tuanya dalam keadaan uzur, tapi keduanya tidak menyebabkan mereka masuk surga karena menjadi anak yang durhaka. Kalau hari ini mungkin di antara kita ada yang sholat 5 waktu tepat waktu, berjamaah pula di masjid, luar biasa. Anak-anaknya mungkin penghafal Al-Quran, bagus. Mungkin istri anak perempuannya semuanya berjilbab syar'i, ya memang begitu. Bahkan yang bercadar pun banyak, bagus. Ternyata rumah tangganya soleh luar biasa. Tapi di balik itu ternyata sudah seminggu dia tidak bersegur sapa dengan orang tuanya. Sudah sebulan dia berkelahi dengan kedua orang tuanya. Sudah setahun dia tidak menjenguk orang tuanya. Sakit hati orang tuanya. Ketika orang tuanya mau minjam duit, nah adakah duit 50.000, ibu mau beli kue buka puasa. Sebentar ya ma, saya tanya ibu saya dulu. Neraka jahanam suami model begitu. Lebih takut kepada istri daripada ibunya sendiri. Seorang imam mazhab yang paling tua namanya Imam Abu Hanifah, terkenal dengan mazhab Hanafi. Ilmunya hebat, tinggi, luar biasa. Muridnya pun banyak. Suatu ketika ibu Imam Hanafi bertanya tentang suatu hukum. Wahai anakku Abu Hanifah, ibu mau bertanya tentang hukum ini. Lalu Abu Hanifah memanggil muridnya Abu Yusuf. Wahai muridku Abu Yusuf, tolong kau jawab pertanyaan ibuku ini. Aku tidak bisa. Lalu Abu Yusuf pun terheran-heran. Wahai imam, engkau adalah ulama besar, ilmumu luar biasa. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmumu wahai imam. Kenapa saya yang disuruh menjawab? Lalu Imam Abu Hanifah membacakan surah Al-Isra, wakhfid lahuma janahazul liminar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Kalau saya yang menjawabnya, kata Abu Hanifah, saya khawatir dianggap menggurui orang tua saya. Makanya engkau saja muridku untuk menjawabnya. Hadirin, bayangkanlah sekelas Imam Abu Hanifah yang ilmunya luar biasa tidak berani memposisikan dirinya sebagai guru di hadapan kedua orang tuanya. Sedihnya kita hari ini ada orang baru hafal 2-3 hadis, itu pun belajarnya lewat YouTube, tapi kasar ngomong sama orang tua. Orang tua dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, meleleh air mata orang tua. Bukan begitu manhaj salafus soleh. Imam Abu Hanifah, tabi'in, bertemu dengan sahabat Nabi, akhlaknya luar biasa kepada kedua orang tuanya. Maka anak yang durhaka, sesoleh apapun dia, bisa menyebabkan terhalang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 4 poin yang dapat khotib sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua supaya 1.
jangan sombong. 2, kalau punya hutang segeralah lunasi. 3, jangan sampai putus silaturahim, apalagi hanya karena hal-hal yang sepele. Yang dianjurkan adalah silul arham, kita sambung tali silaturahim. Yang keempat, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan di akhirat kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.